Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik persamaan dasar untuk bidang tekanan. Terkait dengan persamaan dasar untuk bidang tekanan, jadi pertanyaan pertama itu adalah bagaimana tekanan dalam suatu fluida di mana tidak ada tegangan geser yang bervariasi dari titik ke titik atau ini adalah dalam keadaan statik ya. Nah, jadi kita meninjau dari suatu elemen fluida kembali yang sangat kecil di mana dia tercelup dalam suatu air seperti contohnya air gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat dalam elemen ini dan kali ini kita menggunakan elemennya itu berbentuk kubus ya. Jadi jika kita melihat dari ininya dari sumbunya, jadi ini adalah sumbu Y ke arah kanan, sumbu X ke arah sini, dan juga ke Z itu ke arah atas atau bawah ya. Nah, jadi terkait dengan gaya-gaya yang terjadi pada permukaan ini, jadi terdapat dua ya. Jadi adalah terjadi di sini akan terdapat perhatikan bahwa ada surface force dan juga body force ya. Jadi untuk surface force ini terkait dengan gaya yang terjadi pada permukaan elemen yang kita gunakan di sini, di mana di sini surface-nya itu terdapat 6 ya. Jadi 2 pada sumbu Y, kemudian 2 pada sumbu Z, dan juga 2 pada sumbu X ya. Nah, jadi kemudian ada juga body force, itu adalah dalam bentuk volume ya. Jadi yang terjadi di sini adalah berat ya. Jadi gamma dikalikan dengan volume ya. Nah, jadi karena di sini elemennya itu sangat kecil, jadi kita menggunakan notasi delta, yaitu delta Z, delta X, dan delta Y, karena kita mengasumsikan bahwa elemen ini sangat kecil, bahkan bisa kita limit delta Z ini hingga mendekati nol ya. Nah, jadi kemudian terkait dengan asumsi di sini ya, jadi terdapat gaya-gaya surface dan juga body force. Jadi untuk simplifikasi, gaya pada arah X di sini dia tidak ditampilkan ya. Jadi di sini kita hanya menurunkan dari persamaan dalam sumbu Y dan juga sumbu Z ya. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, surface force ini ya. Jadi bentuk dari surface force itu yang akan kita perhatikan adalah bagian ini ya. Jadi yaitu terdapat notasi P dan juga di sini ada do P per do Z dikalikan dengan do Z per 2. Nah, jadi ini adalah terkait dengan tekanan ya. Jadi tekanan yang bervariasi di seluruh partikel fluida ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, P ini adalah tekanan yang terjadi pada suatu titik ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada segmen sebelumnya. Nah, sedangkan untuk bagian yang kedua ini adalah terkait dengan tekanan yang bervariasi di partikel fluida ini. Jadi dia ini adalah fungsi dari Y-nya. Kalau misalnya kita meninjau Y, kalau misalnya kita meninjau dalam bentuk Z, jadi dia dalam fungsi Z seperti ini ya. Nah, jadi kenapa ini harus dibagi dua? Karena misalnya kenapa di sini ada do Z per 2? Nah, karena seperti ini. Jadi kita meninjau ininya tekanan itu dari suatu titik di tengah-tengah elemen di sini ya. Nah, sehingga untuk bagian atasnya ini, bagian atas dari titik tengah ini kita menggunakan do Z per 2. Jadi sedangkan yang untuk bagian bawah ini adalah kita menggunakan sisanya itu do Z per 2 juga. Nah, hanya saja yang berbeda di sini adalah notasi plus dan minusnya, di mana plus itu adalah untuk yang bagian atas dan juga negatif itu untuk yang bagian bawah. Ini tergantung dari arah-arah gayanya ya. Begitu juga dengan bagian yang sumbu Y di sini adalah bagian negatif itu dari kiri, dan sedangkan untuk yang positif itu bagian sebelah kanan. Nah, sedangkan jika misalnya nanti kedua gaya ini dijumlah, maka ini bagian duanya di sini dia akan hilang sehingga menjadi delta Y ya. Karena ini ada perduanya, ini adalah pembagian dari elemen volume kubus ini. Nah, kemudian kita berfokus pada surface force ya. Jadi untuk body force-nya terkait dengan gamma ini akan kita perhatikan nanti ya. Nah, karena sekarang kita hanya berfokus pada surface force-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita meninjau pada sumbu Y di sini ya. Jadi ini adalah sumbu Y. Jadi ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi kita ingin mengetahui bagaimanakah total dari gaya yang terjadi pada sumbu Y di sini ya. Atau misalnya kita sebut sebagai DFY, yaitu adalah delta FY. Ini adalah gaya pada sumbu Y yang terjadi pada elemen kecil delta di sini. Artinya kita akan menjumlahkan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Dan juga ini karena di arah dari gayanya itu berbeda ya, berlawanan. Jadi di sini kita menggunakan notasi negatif di sebelah sininya. Nah, kemudian hasilnya itu adalah jadi seperti ini ya. Jadi ini kita masukkan ke sebelah sini. Ini ada yang sebelah kiri, kemudian dikurangi karena dia arahnya itu berlawanan ya. Jadi ini adalah berlawanan.
Yang satu yang sebelah kiri ini ke arah kanan dan sebelah kanan ke arah kiri. Nah, kemudian inilah yang sebelah kanannya dan kemudian dijumlahkan ya. Jadi ketika dijumlahkan dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah hasil penambahan atau gaya yang terjadi pada sumbu Y di sini ya. Nah, jadi untuk penjumlahannya ini ya pasti kita tahu bahwa tekanan pada suatu titik itu sama ya. Jadi di sini untuk poin P di sini ini kita delete. Nah, sehingga kita akan menyisakan bagian yang ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Dikarenakan tandanya negatif dan negatif, artinya kita jumlahkan. Nah, sehingga bagian dari dua ini bisa saling menjumlahkan, setengah ditambah setengah menjadi satu, sehingga akan menjadi minus delta P per delta Y dikalikan dengan delta X, delta Y, dan juga delta Z. Nah, ini sebenarnya ya, untuk delta Y sendiri ini kita bisa coretnya, tetapi di sini kita tetap biarkan seperti ini karena nanti akan ada di penurunan berikutnya ya. Nah, kemudian setelah meninjau sumbu Y, kemudian kita juga meninjau sumbu Z dan juga sumbu X-nya ya. Nah, jadi ini adalah gaya resultan pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi caranya juga sama, yaitu dengan menjumlahkan dari bagian surface force-nya saja ya. Jadi ini belum meninjau dari beratnya ya. Jadi sehingga kita akan mendapatkan gaya resultan pada sumbu Y, sumbu X, dan juga sumbu Z seperti ini ya. Bentuknya sama ya. Jadi ini adalah negatif, 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 do P per. Nah, hanya saja yang berbeda itu adalah sumbunya di sini ada yang do Y, sedangkan untuk sigma delta fx ini adalah dalam bentuk del x dan juga ini dalam bentuk Z. Nah, kemudian terkait dengan vektor notasi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk sumbu X, sumbu Y di sini ini adalah dalam bentuk J ya, untuk sumbu X itu dalam bentuk I, sedangkan untuk Z itu dalam vektor K. Jadi untuk resultan gaya dalam bentuk vektor ini bisa kita ubah seperti ini ya. Jadi delta Fs atau F yang terjadi pada elemen ini di breakdown menjadi arah IJK atau XYZ ya. Nah, jadi delta Fx dalam arah ini sebenarnya itu adalah bentuk minus del P dibagi del Y dikalikan dengan delta X, delta Y, dan delta Z seperti ini ya. Jadi ini ada dalam bentuk vektor, artinya dari koordinat ketiga ini kita gabungkan sehingga ini akan menjadi persamaan yang lebih minimalis bentuknya seperti ini ya. Nah, terkait dengan resultan gaya dalam bentuk vektor, jadi ini adalah bentuknya ya, ini adalah delta Fs ya, atau gaya resultan yang terjadi pada elemen. Ini di breakdown menjadi vektor IJK ya, ini adalah delta Fx, delta Fy, dan juga delta Fz-nya. Dan juga kalau misalnya kita breakdown dari delta Fs-nya dari persamaan sebelumnya, maka kita bisa mengeluarkan delta X, delta Y, delta Z, dan di sini kita kurungkan di sini, ini adalah do P per do X dalam bentuk vektor I, dan juga J dan K dalam masing-masing arah sumbunya ya. Jadi ini adalah bentuk notasi vektornya. Nah, kemudian kita berfokus pada bagian sebelah sininya saja ya. Nah, sehingga persamaan ini bisa disimplifikasikan. Nah, ini adalah ini ya, notasi vektor ya. Jadi ini adalah sama dengan del P ya. Jadi ini simbol delta di sini, del ini adalah operator vektor gradien atau disebutnya itu sebagai del ya. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah del P, nah artinya del ini adalah dalam suatu fungsi. Nah, kalau misalnya ini P ya berarti ini adalah kita masukkan P di sini. Nah, jadi ini akan menjadi kalau misalnya del dalam fungsi P, jadi ini adalah do P per do X, do P per do Y, dan juga do P per do Z seperti ini ya. Ini dalam arah vektor kartesian seperti ini ya. Nah, kemudian dari persamaan gaya resultan ini ya, jadi kita bisa substitusikan. Jadi untuk bagian dari notasi vektor gradiennya ini, nah jadi ini bisa kita ubah menjadi minus del P atau seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gaya resultan per unit volumenya itu adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah gaya resultan dan ini adalah delta X, delta Y, dan delta Z ini adalah dalam bentuk volume. Artinya kita bisa mendapatkan gaya resultan per unit volume seperti ini, atau itu adalah kita sebut sebagai minus DLP ya. Jadi perlu diingat bahwa ini adalah per unit volume. Nah, sedangkan kita sekarang ini adalah dari bentuk surface force-nya ya, atau gaya pada permukaan. Nah, sekarang kita meninjau pada ini ya, volumenya ya. Nah, jadi kalau volume ini yang akan kita gunakan itu adalah bagian dari sininya. Nah, ini adalah bentuk berat ya, atau delta. Ini adalah gamma, itu adalah rho G dikalikan dengan volumenya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa berat dari suatu elemen itu karena
karena ini arahnya ke bawah ya, jadi sedangkan arah positifnya itu ke atas, jadi kita bisa melihat bahwa minus del W atau weight di sini ya, berat ya, dalam arah vektor K atau sumbu Z-nya ya, IJK, jadi K itu adalah sumbu Z, itu akan sama dengan minus gamma dikalikan dengan bagian volume di sini, dan ini dalam bentuk K juga. Jadi untuk sekarang kita mulai menggabungkan antara gaya resultan dan juga body force-nya seperti ini ya. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan hukum Newton kedua ya, atau sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A atau akselerasi di sini ya. Nah, jadi kita akan menggabungkan antara surface force dan juga body force di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sigma F yang terjadi di sini, ini adalah sigma Fs, ini adalah besarnya gaya resultan ya dari surface force dikurangi dengan del W, atau del W ini adalah berat dalam sumbu K atau sumbu Z di sini ya, dalam vektor K ya. Itu sama dengan delta M dikalikan dengan A, atau ini adalah massa dari suatu volume kecil ini dikalikan dengan akselerasi yang terjadi pada suatu volume di sini ya. Nah, kemudian jika kita breakdown lagi, kita tahu sebelumnya bahwa delta Fs ini adalah bentuk dari notasi vektor gradien ya. Jadi ini kita menggunakan del P dikalikan dengan volumenya, ini adalah delta X, delta Y, delta Z, kemudian dikurangi dengan beratnya dalam vektor K, dan juga sebelah kanan ini adalah rho dikalikan dengan volume dikalikan dengan A, di mana rho dikalikan dengan volume itu adalah delta dari massa ya. Jadi sehingga dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan umum gerak untuk fluida di mana tidak ada tegangan geser ya. Jadi di sini perlu diingat bahwa yang terjadi itu adalah gravitasi dan juga tekanan. Jadi bisa disimpulkan untuk persamaan umum gerak untuk fluida ini adalah minus del P dikurangi dengan gamma pada vektor K atau sumbu Z itu sama dengan rho dikalikan dengan A ya, di mana di sini volumenya, bagian volume di sini ini kita hilangkan semuanya ya. Jadi untuk bagian ini adalah gaya persatuan volume semua. Dalam unitnya adalah seperti itu. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 dengan topik persamaan dasar untuk bidang tekanan ya. Jadi materi ini akan sangat digunakan pada segmen berikutnya terkait dengan variasi tekanan pada fluida statik ya. Jika ada pembahasan yang kurang Anda mengerti, tentu saja Anda harus membaca dari buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.